Oke, ini gue udah datang bersama Theo Derik. Ini influencer finance dan influencer keuangan lah ya. Relasi. Bisa relasi ya kan, bisa Yeah. keuangan. Sekarang paling hits di Instagram, satu Instagram Reels kali. Amin. Sampai di sharing dari grup emak, dari mama gue sampai konglomerat ada yang sharing. Oh, itu leader asuransi juga. Asuransi juga banyak. Iya, banyak. Ini banyak nih yang bilang kayak kok orang kaya begini, kan anak muda harusnya kayak begini. Iya. Nah, sebenarnya Ya. kita tuh udah kenal lumayan lama katanya, 4 tahun. Lama. 4 tahun, Dari 2020, 19, 20, Ya. 21, 22, udah 5 tahun. Iya. Sehari sebelum lu ketemu Pak Sandi ya. Oh iya. kita kenalan. 5 tahun kita udah kenal, Ya. dari ngopi ya. Ngopi. Kita selalu ngopi. Belum sanggup 80 k tapi Belum waktu sanggup itu. 80. Justru kan waktu itu masih miskin, makanya 80.000. Iya. Kebalik ya? Kebalik. Oh iya benar. Oh enggak, gratis gue dibayarin lo itu waktu itu. Oke. Oke. Gratis. Nah, Siap. di sini gue sebenarnya ada kayak beberapa pertanyaan sih di sini. Ya, Sebenarnya monggo. Dari tim gue. Bukan dari Cuman- cewek lu. Bukan. Lagi makan di bawah. Oke. Tapi di sini gue pengen nanya lo. Hmm. Kesalahan apa sih yang paling fatal dilakukan sama anak muda dalam mengelola tuh keuangan? Ini baru pertanyaan satu udah kayak gini nih. Iya. Oke. Kesalahan apa kira-kira? Kesalahan anak muda yang pertama gitu ya. Kalau menurut gua, banyak yang salah karena mereka tidak mengenal kebutuhan, background, dan identitas dirinya. Apa itu coba? Karena gini contoh, kita kan sama-sama ada sharing konten ya nggak? Iya. Biarpun values kita beda, tapi kan kita punya forte di bidang masing-masing ya. Itu yang dari dulu kita tetap saling respect gitu ya. Iya. Nah, akan ada audiens yang cocok banget dengan backgroundnya apa yang lo bawain. Ada audiens yang akan cocok banget dengan background apa yang gue bawain misalnya. Iya. Nah, tapi bedanya apa? Nah, bedanya itu mungkin background keluarganya, mungkin posisi tanggung jawabnya sekarang di rumah, mungkin dirinya cocok atau enggak, pengambil resiko atau bukan. Nah, itu yang akan membedakan mana yang bisa di-apply dan mana yang tidak bisa di-apply sesuai dengan kondisi mereka. Jadi kalau mau lebih detail dikit nih, misalnya, lo kan banyak campaign tentang lebih ke berani ya kan, Ya. dan lu udah tunjukin sendiri gitu lo sampai di saat ini gitu ya. Kalau gue itu kan lebih yang kesannya itu lebih moderate dikit gitu ya, Ya. lebih diplomatis masa lah sih? gitu ya gitu ya. Yang kontennya moderate, aslinya belum. Ya lebih kayak gitu ya. Ya. Nah mungkin bisa lihat situasinya. Oh kalau sekarang kemampuan mengambil resiko lebih kecil, bisa banyak belajar dari lu. Kalau sekarang kemampuan mengambil resikonya nggak bisa besar karena misalnya ada tuntutan orang tua segala macam, ya dia harus Ya. mau nggak mau ngambil yang lebih moderate. Jadi menurut gua semua konten kreator bagus yang berimpact, tapi lu harus kenal lu tuh paling cocok sama yang mana. Oke. Gitu. Nah, tapi kesalahannya apa yang biasa dilakuin sama orang? Kayak misalnya gue baru punya duit nih, let's say. Gue baru punya duit, gue misalnya jadi agen asuransi, baru dapat 10 juta per bulan pertama. Apa hal yang gue harus lakukan? Apakah gue ini yang gua flexing bilang- beli Rolex Nah, KW? ini yang gue bilang tadi, Apa kesalahannya adalah gini. Lu pergi jadi agen proteksi lah ya. Ya. It's a good job juga. Tiba-tiba ya lu dapet jackpot dalam 3 bulan. Klien Boom, lu boom. cudum klien gitu ya. Wih, lu langsung 30 juta per bulan. Yang harus lu lihat abis dapet duit 30 itu bukan showroomnya. Pulang ke rumah dulu. Bapak emak gue makan dari gue nggak? Oh enggak nih. Bapak emak gue bisa hidupin dirinya sendiri. Adik gue kuliah aman. Oh ternyata gue cuma perlu hidupin diri gue sendiri. Abis itu lu mau beli apapun serah lu. Ke showroom abis itu. Serah. Jadi kalau berarti ini 30 juta per bulan tuh udah boleh ke showroom. Ya berarti? nggak, ya lihat-lihat Nah, sebenarnya. Tapi kan kalau pekerjaan yang membutuhkan identitas, ya mungkin itu investment juga, kita kan nggak bisa ngejudge ya. Cuma balikin kalau tadi dia pulang ke rumah ternyata, bapak mak gue butuh gue per bulan segini, adik gue butuh gue bantu segini. Oke. Itu kan beda cerita langsung. Oke, ini ngomongin tadi soal showroom kan? Ya, lu demen ya emang gini-gini. Ngomong soal showroom. Apa? Kan tadi lu bilang, Ya. 30 juta per bulan tuh Ya. belum cukup buat ke showroom. Ini Ya. showroom apa kita nggak bahas ya dia? Nggak. Nggak bahas showroom apa. Ya. Tapi berarti buat beli mobil gitu perlu berapa sih duitnya? Nah ini banyak orang, gue nggak tahu ya termasuk lo atau enggak. Kadang kan orang suka bilang kalau mau beli mobil cash itu harus punya aset 20 kali lebih banyak dari Iya, mobilnya dari misalnya ya, mobilnya. 10 atau 20 kali. Masih gini, kalau buat gue belum tentu semua orang sampai dia suatu hari dipanggil Tuhan bisa punya beli 20 kali 20 kali dari mobilnya mobil. gitu. Belum tentu. Ya, ya, ngerti. Ya kalau rezeki lu sampai situ ya bagus gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin menurut gue, apalagi kalau misalnya lu bilang mobilitas gue tinggi nih. Ya, perlu. Gue punya orang tuh harus antar jemput nih, atau gue punya pacar yang butuh gue antar jemput juga nih, bantu gitu Karena ya. ada Grab teh. Apa? Ada Grab, ada Gokar. Ya misalnya Oke. lu merasa itu sebuah kebutuhan. Karena kan cowok beda-beda juga. Ada yang bisa bilang, naik gokar aja. Enggak, ini tanggung jawab gue sebagai cowok lu. Orang beda-beda gitu ya. Jadi menurut gue sebenarnya ketika lu punya uang cash gitu ya,
2 kali 3 kali harga mobil, kemudian lo DP dulu, after that cicilannya itu cuman kayak 20% income lo, itu sangat sehat menurut gue. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, jadi lo at least punya 2-3 kali dalam format cash. Iya, karena kita ngomongin majority orang Indonesia itu kan kemarin research-nya dari lu bukan ya? Iya. Yang 1% itu yang punya harta liquid di atas 800 sampai 900 Iya, juta itu cuma 1%. Bayangin gimana yang punya 20 kali harga mobil. Jangan-jangan cuma 0,000 sekian %. Jadi 2-3 kali udah boleh ya? Iya. Kalau sekarang gue udah ganti sih konsepnya. Gimana coba? Kalau gue bukan dari aset sekarang, Ya. tapi gue dari income. Nah, coba gimana? Kalau gue income tahunan, Ya. 10-20% dibeliin mainan. Ini gitu. Oh, itu nice juga. Jadi income tahunan bukan aset. Karena gini, ini gue ngobrol sama teman gue soalnya yang duitnya banyak. Gitu. Jadi dia bilang kalau income, kalau aset tahunan nggak make sense buat gue karena mau beli sekecil apa gitu kan. Jadi. Oh iya, atau memang. Sebesar apa? Memang. Kalau sebesar apa? Memang. Kalau duit TT kan jadi bingung kan. 10 kali, masa gue beli mobil 100 miliar, beli Pagani kan nggak gitu. Ini tuh berlaku buat orang-orang uangnya itu masih berbahaya ketika lu beli mobil. Oke. Kayak kemarin lu sempet bilang kan, dana darurat kalau 100M gak ada dana darurat kan. Oh, ini satu lagi yang gue belajar. Nah, coba ini seru kan? Ini seru banget. Gimana? Gua belum ketemu orang yang duitnya. Ini gue ngomong kaya itu maksudnya. Ya. Lalu kasih tau angkanya nih biar nggak salah paham. Kayak kalau buat gue itu UNHWI. Ya. Di atas 30 juta dolar liquid cash tanpa properti. Oke, 30 juta dolar berapa tuh berarti? 500M, 550M lah. Oke. Ya, banyak sih. Orang UNHWI. Ya. Itu kalau pas gue ngobrol, punya dana daruratnya, ngapain? Nah, ini dia Tim. Ini baru jadi konten gue kemarin. Karena udah terlalu aman gitu. Jadi di kondisi kayak gitu, hidup lu nggak bisa darurat lagi, sebenarnya nggak ada dictionary kata darurat, bro. Bener. Mungkin di sana ya, dana keluarga kedua, dana keluarga nggak tahu. Gitu. Kan mungkin orang niat membantu banyak gitu ya, kita bisa menopang banyak keluarga. Bisa ada istri 1, istri 2, apartemen 3. Cuma maksud gue adalah orang yang butuh dana darurat adalah hidupnya masih bisa darurat. Setuju. Kalau lu punya dana, nggak usah segitu jauh deh, lu punya dana nganggur 5M, tapi lu punya asuransi lengkap. Darurat lu di mana? Setuju. Iya dong. Iya. Sisanya mah itu nggak perlu lu pisahin, bro. Itu ya rekening lo aja misalnya. Rekening lo aja. Se-M gitu misalnya. Iya. Maka menurut gua presentase dan dana-dana ini semua dibuat buat certain income tertentu, Pak. Yang hidupnya masih bisa darurat. Yang mungkin tadi kalau akhirnya beli mobil kehidupannya terganggu. Iya. Tapi kalau orang beli mobil hidupnya udah nggak terganggu mah. Dan gue juga sebenarnya nggak setuju sih yang diajarin sama financial influencer kayak 50-30-20. Walaupun gue pernah berdosa ngajarin itu biar diplomasi ya. Iya. Gue dari dulu mikir, gue nggak pernah pakai konsep itu karena lu misalnya nih, lu punya income misalnya 10 juta sebulan, lu bagi 50-30-20 nih. 50 untuk biaya hidup kan, jadi 5 juta, make sense dong. Make sense. Tapi kalau di saat income lu kayak 500 juta, masa lu buang 250 juta untuk makan dan lain-lain? Nggak bisa. Nggak bisa, jadi itu menurut gue nggak kepake sih. Nggak bisa, menurut gue semua teori itu ada tiernya, Tim. Bener, ada tiernya. Mungkin lu sampai income 20-30 juta masih make sense. Iya, masih make sense. Karena lu ada lifestyle yang ikut naik kan. Iya, even 50 masih make sense. Masih make sense, tapi begitu nggak usah jauh-jauh, income lu 200 aja sebulan. Udah nggak make sense. Nggak mungkin lu habisin 100 buat makan gitu. Buat makan, nggak mungkin. Bener. Gitu. Menarik banget. Tapi kalau lu sendiri deh, lu sendiri, target lu kayak mau beli mobil atau mau beli rumah tuh gimana hitungannya? Aduh, gue nggak punya mobil, bro. Nggak, kok gue tau kalau lu rumah hitungannya nggak jauh kan? Soalnya lu cerita gue udah lama beli rumah. Gini, kalau rumah gimana? Lu ngomong yang beneran lu lakuin, jangan diplomatis kayak gue tadi. Enggak, anjir, apa nih? Berapa kali? Apa nih? Rumah yang lu gini deh, rumah yang lu barusan beli berapa kali dari aset lu? Rumah yang gue barusan beli? Ya, rumahnya berapa dibanding aset lu? Enggak lah, udah intinya kali? aja. Intinya aja. Nah kan, lu bakal ngomong gini kan, oh boleh nih kalau misalnya KPR segini 30% masih sehat, tapi yang lu lakuin apa? Rumahnya berapa kali? Enggak, gak usah ngomongin harga rumah sama asetnya. Cicilannya aja deh, cicilannya setidaknya gue selalu bilang kalau cicilannya ternyata di proporsi income lu kecil, ya itu good. Kalau buat gua, berapa kebetulan cicilan rumah gua. Bolehnya berapa kalau untuk orang normal? Mungkin 20%, it's good. It's good, tapi lu berapa? 2%? Ya, ya, di bawahnya lah. Jangan mancing-mancing gua lu. Di bawahnya lah. Oke, ini gua mau nanya. Karyawan kan untuk dapetin uang 100 juta susah nggak sih untuk karyawan? Ini apa per bulan atau apa nih? Aset lah gitu. Aset dapetin 100 juta. Kalau udah income-nya nyentuh 8 sampai 10 juta menurut gue bisa. 100 juta per bulan?
Oh enggak, ini lu ngomongin apa? Aset atau income? Aset. Kalau aset berarti kan lu punya waktu misalnya 2 tahun nih, gue mau tabung sampai ke sana. Ya mungkin masih bisa. Oke. Jadi target orang Indonesia kan banyak yang sangat terobsesi sama angka 1 miliar gitu. Kan banyak, bahkan gue juga berdosa tuh bikin 1 miliar pertama kayak gitu. Apa ini? Gimana cara nyampe sana teh untuk orang-orang biasa? Karyawan, mungkin kadang gini ya, orang tuh banyak ngomongin gini, oh lu supaya bisa nyampe ke sana itu lu harus saving dan diinvestasikan gitu ya ngomongnya. Tapi menurut gue itu sebenarnya secondary-nya. Primary-nya kalau lu mau punya aset yang semakin besar itu nggak ada rumus lain selain tambah revenue stream atau naikin earning powers. Tapi kan bisa punya equity di tempat lain yang bisa naik sendiri di belakang. Bisa, tapi kan itu ngomongin orang yang sudah lewatin tier ini nih. Lu kalau mau ngomongin 1M pertama atau ngomongin bahkan 500 juta pertama, pasti ada peningkatan dari tadinya lu biasa sampai lumayan. Nah, itu yang peningkatannya akan ngaruh banget adalah earning powers. Income lu makin gede, lifestyle lu naik dikit-dikit, gapnya makin gede kan? Ya pasti kekumpul lah itu lama-lama. Kalau menurut gue sih sebenarnya pagi di Indonesia, lifestyle gue rasa sih ada mentoknya tuh. Jadi maksudnya gini, mungkin lu spend 50 juta, tapi bisa jadi nggak pernah naik lagi dari 50 juta gitu kan. Sebenarnya bisa, itu bisa benar, itu benar. Kalau gue sih rasa gue udah flat sih sekarang. Itu benar. Karena gue gede lagi, lu flatnya aja udah gede. Enggak lah, gue paling ya 20 juta lah sebulan. Anjir, nggak mungkin banget beli lu. 1 botol. Oke, gue kasih nih, misalnya gue kasih lu, gue challenge lu. Ya. Lu kan financial influencer nih. Iya. Ya, let's say lu ilangin semua uang lu. Tidak, lu jeder dapat 100 juta nih sekarang. Jadi cuma uang lu cuma 100 juta. Lu bakal ngapain? Ini ngomongin kalau misalnya seperti biasa, maksudnya duit gue sekarang nggak ada, gue dapat 100 juta nih ya. Tapi ini tetap karakter gue ya. Karakter, gini, pemikiran lu aja deh. Pemikiran lu mau baginya kemana? Karena kan gue tau kondisi lu kan lu punya yang lain biaya. Gini. Gue itu kan gimana pun background gue entrepreneur. Maka gue orang yang sangat terbiasa melihat peluang. Jadi kalau lu nanyanya ke gue yang background entrepreneur, dapat duit 100 juta, mungkin bisa gue apa-apain dulu duitnya. Bisa literally mungkin 70 juta gue liquidin, 30-nya terserah mau nyoba reksadana boleh, mau nyoba deposito dulu boleh. Ini kan ngomongin masih newbie tapi dapat 100 ya. Oh, bukan newbie, lu punya otak seperti sekarang teh. Oh, otak gue yang sekarang nih. Ilmu sekarang, tapi kondisinya ya biasa aja tapi bisa 100 juta. Oh, gak gue apa-apain. Lu gak apa-apain? Gak gue apa-apain, karena gue orang yang terbiasa melihat peluang dan ketika peluangnya ketemu gue harus ready. Tapi kan kata semua financial influencer lu harus langsung invest teh. Compounding interest gimana? Beda karakter, beda penerapan. Kan gue bilang tadi, background gue entrepreneur. Tapi kita ganti ya. Misalnya gue sekarang seorang profesional. Oke, gue ganti profesional. Iya, bukan risk taker yang tiba-tiba ada peluang ini gue hajar. Bukan ya. Orangnya stabil nih. Ya mungkin 100 juta gue bisa gue balik lagi. Tujuan lu apa? Kalau misalnya lu orang yang lebih high risk, ya mungkin 40%-nya lu taruh di saham. Atau kripto nyobain split. Katanya kan kripto juga lagi recover. 30%-nya lu cairin aja di RDPU gitu kan. Another 30% terserah lu mau coba obligasi atau cash juga nggak ada masalah. Karena menurut gue gini, lu dapat 100 juta itu tuh langkah pertama lu memulai. Menurut gue kalau langkah pertama memulai, jangan terlalu bikin aset lu nggak liquid dulu. Gitu. Ini gue baru bahas di podcast sebelumnya juga. Oh iya, gimana? Jawabannya sama. Sama siapa? Sama ada orang kaya. Dulu, ya. Oh amin, semoga suatu hari gue. Jawabannya sama, dia bilang harus liquid. Iya. Kenapa liquid? Karena liquid itu lu bisa deploy kapanpun. Iya. Even misalnya dibilang sahamnya turun nih, turun 30%. Uangnya sisa 70 juta kan. Lu ada dapat deal apa nih? Itu. Yang lagi diskon banget, diskon 50% dealnya. Lu bisa cut loss di situ, lu bisa taruh. Karena liquid. Itu dia. Kalau lu bahkan lu biarin cash-nya 1 juta ya. Iya. Kalau dapat. Kalau gua juga. Iya, karena mungkin yang lu ajak ngobrol sebelumnya entrepreneur juga. Iya. Nah, mindsetnya begitu. Mindsetnya ada peluang nggak bisa ambil malah pusing. Iya. Orang kan banyak bilang langsung aja invest. Gua bahkan kalau gua bisa bilang, gua kalau punya 100 bahkan gua pakai buat diri gua dulu. Nah, kayak apa tuh? Gua upgrade skill. Kalau gua belum punya skillnya, karena gua rasa kalau uang lu aset lu 100 juta, otak lu tuh cuma otak orang 100 juta. Ya. Aset 1M, otak 1M. 10M, 10M. Nah, tapi ini benar sih. Sorry to say bahwa cara lu mendapatkan uang semakin besar itu gameplaynya semakin beda. Dan gue pun merasakan. Karena gue belajar sama banyak orang juga ngobrol, gue baru ngerti, oh cara dapetin duit segini, mainnya di sini loh, bukan ini. Oh level ini, mainnya begini gitu. Sama lah kayak belajar dari Bro Timothy. Enggak lah. Sama-sama belajar gitu, sama-sama belajar. Nah ini gue pengen tanya lu, kan jadi kan di dunia influencer ini kan macam-macam ya. Ada yang sempat flexing untuk masuk penjara, ya kan? Ada yang
nge-scam orang. Kan scam ibaratnya gua ngomongnya scam meter deh. Ada meteran. Ini scam masuk penjara, ini yang bersih gitu. Kan banyak nih yang di daerah sini. Ada yang sampai masuk bui, ada yang sampai ekstrim bikin robot trading, bener-bener purely nipu orang. Gue mau nanya lu, tanggapan lu tentang orang yang flexing quote unquote di sosial media kayak gitu. Kayak misalnya flexing foto depan cek kelas, jualan kelas gitu. Ngerime loh, cek kelas jualan kelas, ngerime. Itu spesifik amat ya? Gue sampai kaget loh. Ya anggap gue nggak tahu lah itu ceritanya siapa ya. Iya, nggak tahu. Jadi mungkin dibagi lagi beberapa audiens ya. Kalau tadi lu ngomongin mungkin influencer punya traffic. Terus flexing asetnya, apapun itu untuk jualan kelas. In a business way, itu udah bener caranya. Karena kalau lu mau jualan kelas atau jasa kayak begitu, yang lu harus show adalah credibility-nya. Ya, dia punyanya checklist, ya dia show checklist. Dia punyanya apa, ya nanti dia show-nya apa. Akan membantu nggak buat penjualan kelasnya? Pasti membantu. Sama dengan bisnis rekrutmen. Kita katakanlah misalnya proteksi atau MLM gitu ya. Ada nggak yang salah dengan liburan ke luar negeri? Nggak ada. Ada nggak yang salah dengan tiba-tiba lu ganti mobil? Nggak ada. Karena apa? Karena lu punya sebuah tanggung jawab di mana lu harus memperlihatkan pekerjaan ini memang selejit itu untuk merekrut orang. Nah ini kita ngomong apa adanya tentang bisnis rekrutmen. Gitu. Tapi gue nggak tahu, bisa aja jangan-jangan ada influencer yang emang anak konglo lifestyle di situ. Ya kalau lifestyle di situ nggak ada yang salah dengan itu. Tapi menurut lu definisinya flexing sendiri itu apa teh? Apa yang masuk dalam kategori flexing? Mungkin memperlihatkan apa yang lo punya kepada publik itu sebenarnya menurut gue mungkin sebutannya flex ya. Kalau nge-gym kan bahasanya apa sih flex itu apa sih? Gitu ya. Berarti ada sebuah tenaga yang lo keluarin untuk memperlihatkan sesuatu kan. Either ada ototnya beneran atau enggak. Iya dong. Ya mungkin flex begitu. Cuma mungkin kalau gue boleh ngomong lagi, ada yang soft, ada yang hard. Gitu loh, itu yang gue lihat gitu loh. Flexing sebagai definisi, gue lupanya dari Cambridge atau mana. Nah itu apa tuh? Yang lu bilang benar, memamerkan suatu barang ke massa publik, tapi ada quote on quote secara tak menyenangkan. Oh ada. Jadi flexing itu secara tak menyenangkan. Nah, tapi gue bingung, apa yang termasuk tak menyenangkan ini? Karena kalau misalnya gue punya, contoh gue, foto gue cuci mobil ini pakai Avanza. Buat orang yang naik motor, menurut dia gue flexing kalau gue di grup pertemanan dia. Tapi buat gue itu gue cuma hanya sekedar foto mobil gue, buat happy gue. Nah betul. Tapi sama, misal gue pakai McLaren nih. Orang yang nggak punya kan kira flexing. Tapi kalau teman-teman gue anak-anak mobil kayak biasa aja. Dia cuci mobil. Gue biasanya cuci Ferrari. Mungkin yang kita harus aware gini. Itu kita ngomongin spektrum audience. Audience kita di sosial media nggak mungkin lebih banyak yang punya McLaren. Setuju. Sehingga kalau lu posting McLaren, kalau lu dapet 70% orang bilang lu flexing, itu realita yang akan lu dapat. Pasti. Karena audiensnya begitu. Ya dong, tapi kalau lu share di grup WhatsApp yang isinya semuanya punya McLaren, paling cuma nanya, lu ganti yang ini? Gitu doang. Iya nggak sih? Gitu. Menurut gue ya susah di situ, karena kita sendiri kan tadi lu bilang 1% doang loh tim punya harta liquid 900 juta. Tapi menurut lu ada hubungan nggak antara flexing, maksud gue tuh gini, flexing yang walk the talk sama yang enggak? Flexing yang walk the talk sama enggak? Menurut gue kalau kan bisa sewa. Kayak gitu. Menurut gue kalau lu walk the talk dan lu emang punya, pun lu kasih lihat itu nggak bisa dibilang flexing juga ya maksud gue. Maksudnya gini loh, kalau gue orang yang ternyata turun ke bawah terus itu garasi rumah gue tiba-tiba mobilnya 20 isinya Ferrari, gue foto, ya gue juga nggak ada niat flexingnya sama rumah gue begitu. Gue nggak bisa memiskin-miskinkan diri gue. Iya kayak orang di private jet kan, kadang temen gue ada yang foto di private jet. Ya memang dia naik private jet gitu loh. Iya lifestyle itu, cuman stereotype flexing jadi jelek. Karena banyak yang menungganginya buat kepentingan yang nggak seperti itu. Untuk nipu orang. Iya, jadi sebenarnya ada yang salah nggak? Enggak, tapi karena ditunggangi banyak kepentingan dan merugikan banyak orang, muncullah stigma ini. Gitu. Menurut lu pribadi, jualan kelas itu adalah hal yang salah atau nggak? Karena ini gue baru bahas kemarin. Ini yang gue ngobrol kemarin ya duitnya triliun gitu. Even dia pun ikut kelas. Kayak ikut kelas public speaking, ikut kelas saham, bahkan pernah ya ikut kelas gue juga gitu. Ikut kelas kripto sama gue. Menurut lu salah nggak sih jual kelas itu? Orang kan bilang jualan ludah. Gini, jual edukasi menurut gue nggak ada yang salah. Tapi ada edukasi yang bisa dipraktekkan, ada edukasi yang tidak bisa dipraktekkan. Nah, edukasi yang tidak bisa dipraktekkan dan lu tahu dari awal itu nggak akan berguna buat orang, lu jual karena lu tahu itu laku, baru menurut gue itu ada problem yang harus tanya di situ. Tapi kalau edukasi yang lu jual memang bisa berimpact buat orang, apa yang salah? Sekarang
jual ludah. Sekarang gini loh, lu tahu betapa pentingnya ludah. Lu ngomong apapun, orang bisa bertobat. Lu ngomong apapun, orang bisa bunuh diri. Influence, apa lu kan? mau bilang cuman ludah, ngapain dia bunuh diri? Gue katain, ini orang gak berguna nih, ini gelas seumur hidup gak berguna nih gelas nih. Cuma ludah loh, bisa bunuh diri ini gelas nih. Gak bisa gue ngomong cuma ludah, this is so powerful bro. Ini bisa menumbuhkan orang, bisa menghancurkan orang. That's problemnya adalah siapa yang menggunakan ini. Senjata gitu ya? Loh. Iya, ketika lu ngomong kayak gitu, gue pun akan ada program-program kayak gitu kok. Gue juga mau, lu juga mau. Kalau orang belajar sama lu, orang belajar sama gue, sama-sama bisa berkembang, bukankah kita jadi berkat buat orang? Gitu Setuju loh. sih. Kecuali, Tim, gue ajarin lu cara minum dari gelas ini nggak pakai tangan nih, gitu ya. Gue bisa nih, gitu. Lu bayar 20 juta gitu? Ngerti gak maksud gue? Atau masuk grup gua dapat informasi ordal. Iya, atau apapun 20 juta lah. gitu. Ya begitu. Itu loh maksud gue. Tapi kalau memang apa yang lu jual baik, apa salahnya? Jual ludah yang bisa menumbuhkan orang tuh nggak ada yang salah. Sekarang, sorry to say, kita belajar masalah agama setiap minggu. Khotbah, ceramah, itu semuanya apa? Dari pendengaran. Emang kalau nggak ngomong, ada yang bisa didengar? Nggak ada bro. Oke, jadi mereka ngomongnya jual ludah karena mereka lebih pilih ibaratnya jual keringat dapetnya lebih sedikit. Nggak. Nah itu gua nggak berani ngomong ya. Cuman mungkin tapi orang bisa kesel beneran. Misalnya lu gila materi semurah ini lu jual 20 juta jualan ludah lu. Bener itu. Karena orang ngerasa nggak worth it. Tapi kan ada juga yang kayak gila ini bagus banget loh Tim. Murah banget, Lu jual cuma 3 juta. Iya. Value, asal ada value-nya. Iya. Gue merasa price to value discrepancy-nya sih, asal bener value yang lu kasih itu beneran gitu. Iya. Kayak misalnya gue udah buka kelas kan nggak murah juga. Tapi yang lu bisa belajar di situ kan lu nggak bisa cari dimanapun. Nah, ya itu nggak ada yang salah dengan itu dong. Iya, gue ngerti. Tapi fine line itu apa? Titiknya yang nge-break jadi orang tuh jadi kesel tuh apa? Menurut gue semua dimulai dari intensi. Misal, wah gila nih jualan ludah gampang ya dapet duit. Intensi gue udah begitu nih. Begitu gue bikin kelas, nggak mungkin kelas gue ada isinya. Karena yang gue pikirin hitungan price dikali jumlah orangnya. Price kali volume doang. Volumenya, terus mau berapa kali setahun. Kira-kira kalau bikin ini setahun gue udah dapet beli apa. Beda sama intensinya. Iya, contoh sorry nih, bukan gue ngomongin apa, tapi lo tahu ya gue dari berapa lama? 8 bulan yang lalu gue sebelum bikin konten ngobrol sama lo. Iya. Gue bilang apakah Tim, gue mau bikin konten supaya gue bisa dapet uangnya. Gue tau persis. Jadi kita sempat ngobrol sebelum lu bikin reels ya. Iya. Kan gue bilang lu cari format lu kan. Iya. Terus lu ketemu lu hantam terus kan, lu fokus. Iya, kan? dan gue ngomongnya apa? Tim, gue ngerasa gue pengen jadi berkat yang realistis nih. Iya udah gue share. Ngasilin duit gak? Ngasilin. Tapi intensi dari awal bukan kayak, gue mau sikat nih brand-brand buat endorse nih. Enggak gitu loh. Orang bikin red card aja gue 3 kali dikatain kemurahan. Kan gue yang ngatain lu mulu. Iya benar itu dia. Oke. Menarik. Kalau misalnya menurut lu, KPR rumah tuh worth it atau enggak sih? Waduh, ini berat ya. KPR rumah worth it atau nggak worth it balik lagi sesuai kondisinya. Sini, kenapa kemarin gue bisa bilang ada kondisi worth it KPR atau enggak? Contoh ya, misalnya lu bilang, gue sekarang nggak punya rumah, backgroundnya ya, misalnya lu sekarang nggak punya rumah nih, orang tua lu nggak punya rumah, terus lu bilang, gila gue mending sewa lah, ngapain gue bayarin bunga bank, gini, secara hitungan lebih baik. Gue akan tanya, lu mau punya anak nggak? Bisa mau. Gitu. Misalnya lu mau, lu pengen anak lu punya rumah atau enggak? Ketika lu jawab mau, semua hitungan lu nggak akan valid. Kenapa? Harga yang sekarang gue bayar mahal buat bunga bank untuk meringankan anak gue nanti. Itu langsung gak valid statementnya. Karena gue emang bayar harga buat anak. Tapi ketika lu bisa ngomong, ini gak worth it lah gini. Mungkin 80% lu udah punya rumah yang dikasih sama orang tua lu. Lu gak ngerasain gak punya rumah dan gak ngerasain bayar sewa tuh mahal. Dan lu mungkin gak mikir nanti anak lu perlu bayar sewa rumah. Karena yang lu pikir apa? Sekarang gue udah punya rumah, gue warisin lagi aja ke anak gue. Udah ada rumah soalnya Udah ya? rumah. Jadi lu mau anak lu punya rumah karena fungsinya itu beli properti. Iya, jadi kalau kayak gua yang rumah gua beli sendiri, gua mikirnya apa? Ya, gua akan bayar anyway buat apa? Supaya nanti anak gua nggak perlu KPR. Oke, kalau gua challenge ya. Iya. Misalnya lu bilang mau beli rumah, KPR sekarang nih di kondisi lu, kan kita tahu manusia kan income-nya pasti naik kan? Betul. Ya nggak semua, tapi fluktuatif lah. Kalau lu biasanya naik gitu. Fluktuatif. Amin aja gua amin. Gua mau nanya gini. Apa? Kan tadi lu bilang itu kalau beli rumah KPR itu buat meringankan anak. Kenapa nggak gini? Kan kalau market rumah ini setahu gue ya, lu bisa koreksi kalau salah. Iya. Market rumah kalau lu beli cash itu banyak banget yang diskonnya jauh. Betul. Kayak contoh, misalnya rumah di Pondok Indah atau di mana, itu banyak misalnya harga jual 20M sekarang bukanya 13,5. Betul. Karena misalnya contoh ada suami istri nih, cerai, butuh cepat cash asal ada duitnya. Iya benar. Harta gono gini. Ya. Benar.
Kenapa nggak lu sewa, uangnya lu pakai di investasi yang bisa ngasih return lebih tinggi, sampai di titik itu lu udah ambil diskon dan rumah lebih besar tanpa harus bayar bunga? Bisa. Kan Kalau sama aja, anak lu bisa juga kalau gue tetap dapat. bisa kalau gue asumsikan sampai saat itu kondisi gue tetap begitu. Oke. Gitu loh. Kenapa? Gue mendukung juga kadang-kadang orang-orang yang mungkin punya income udah lumayan besar, mau KPR nggak ada yang salah. Apalagi kalau cicilan KPR lu cuma sekian %. Karena gini, lu bayar bunga ke bank, lu nggak rela, iya. Tapi lu pun kan bayar sewa ke pemilik properti. Jadi sebenarnya tetap ada cost yang lu keluarin. Kecuali pilihannya adalah lu sekarang nggak keluar, jadi keluar. Itu lu harus questioning yourself, rugi lah. Oke. Tapi kalau selama lu bilang, kalau KPR kan nanti kalau gue nggak punya kerjaan misalnya gue nggak bisa bayar. Iya, tapi kalau lu nggak punya kerjaan dan lu nggak punya rumah pun, apakah lu akan tidur di Monas? Nggak mungkin. Tapi angkanya tuh berapa sih, Teh? Misalnya lu punya gaji 15, buat lu ngambil KPR yang wajar tuh berapa sih? Wah, kalau gue nih ya, gue kan kiblatnya finansial sehat gitu ya. Jadi mungkin lebih Kan ada ekstrim. Teh yang kayak misalnya 15 juta nih, dia punya KPR 8,5. Nah, Dan itu dia udah dia nggak harus sehat. sisihin, dan banyak loh. Iya. Banyak yang begitu. Nah, makanya tugas kita adalah men-encourage mereka naikin income untuk ambil KPR supaya lebih ringan. Oke. Bukan untuk orang jadi KPR semua ya, enggak. Tapi maksudnya ketika income lu besar, lu punya opsi lebih banyak lah. Oke, lu punya opsi lebih banyak. Nah, berapa? Misalnya lu punya gaji 15 juta, bolehnya berapa? 3 juta kalau menurut gua. 3 juta kan? Iya. Oh, jauh berarti ya? Jauh. 1/5 lah, 20%. Iya, 30. Iya, 20-30% lah. Mentok-mentok mungkin 4. Oke, biar lu ada nafasnya ya? Iya. Oke, soalnya kalau gua ngerasa ya, sistem perbudakan modern tuh sama kayak perbudakan zaman dulu. Yang orang tuh zaman dulu kira budak tuh dipecot segala macam kan. Iya, Mereka dikasih rumah, dikasih makan. Bedanya Bener, apa sama sekarang? Bedanya sekarang dikasih hutang kan, formatnya uang. Benar. Tapi gini bro, kita harus tahu bahwa setiap manusia itu ada yang dilahirkan bisa naik kasta, ada yang dilahirkan bisa meroket tembus kasta, ada yang dilahirkan belum tentu sampai akhir bisa naik kasta. Itu lo percaya settingan dari awal? Gue tidak percaya settingan, tapi gue percaya itu sebuah sistem. Karena kalau semua orang bisa naik, nggak mungkin ada orang kaya banget. Menurut lo, apakah pengusaha, ya entrepreneur kayak kita, itu dipelajari lewat tempat, lewat inkubator atau apa, atau memang dilahirin? Gue nanya ini ke banyak orang sih. Menurut gue entrepreneurship itu sebenarnya either you have it or not sih. Tapi lo bisa dipertajam lewat ngobrol sama pembisnis lain. Paling enak tuh ngobrol sama pembisnis lain bro. Mereka tuh kalau udah ngobrol pengalamannya, lu tuh bisa dapat hacks-hacks yang kayak anjir Kayak ada baca ya buku kan rasanya, cara ya. kayak begini gitu. Tapi memang susahnya adalah ketika kita belajar terlalu banyak teoritis, jatuhnya itu akan lebih guna jadi konsultan bisnis daripada pembisnis itself. Oke. Kebayang ya maksud gue? Kebayang. Ya lu ngerti lah maksud gue gitu loh. Tapi dua-duanya mungkin dibutuhkan. Iya, kalau consulting kan dibutuhkan karena biasa kan karena CEO-nya nggak mau disalahin kan. Jadi CEO biasa hire konsultan karena biar itu dia bisa kasih alasan ini konsultan punya. Ini decision bukan dari gue nih. Iya. Kan fungsi itu, sebenarnya itu doang. Dia only ini. Bener-bener kalau sama lu ya. Oke. Itu menarik sih karena banyak orang bilang pebisnis itu bisa diajarin. Menurut gue ya betul. Kayak lu bisa ngajarin marketing, operational, finance itu bisa diajarin. Tapi kayak lu kan zaman lu gue tau lu bisnis udah lama dari kuliah. Kayak beraninya itu, lompatnya itu loh. Iya. Itu nggak bisa diajarin. Risk profile-nya itu nggak bisa dipaksa. Iya. Kayak lu berani hantam duit gitu loh. Teman lu butuh, Teh gue punya usaha ini nih. Iya. Kira-kira cash flow segini, gue mau uang misalnya 200 juta. Iya. Kalau orang kan kadang, 200 juta nanti hilang. Iya, Kalau lu, iya. Alisa, bener, sikat. Iya. Terus dapat cash flow sampai sekarang. Iya, cara mandangnya itu beda sih Pak memang. Tapi bukan berarti yang kerja juga underrated lawan entrepreneur ya. Ya lu dilahirin cocoknya jadi apa aja lah. Iya, nggak ada yang salah kok dengan kerja. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan kerja. Nah kalau menurut lu tapi gimana caranya nge-train seseorang tuh untuk jadi pengusaha yang lebih baik? Nggak ada yang lebih bagus dari pengalaman sih Pak. Digampar lah ya. Iya, digampar realita hidup. Lu pernah digampar paling parah apa di bisnis? Bisnis. Yang lu ngerasa anjir, ini lagi mulai ini waktu itu kan gue kan bisnis pameran dari 8 tahun yang lalu ya. Terus waktu itu gue sempat dapat momentumnya ekonomi lagi naik tuh, jadi bikin bisnis apapun full terus tuh kapasitinya. Di situ gue berasa, cash flow lagi kenceng nih, gue bikin franchise expo ah. Oke. Nah ini mungkin kalau buka data juga masih ada nih, gue pernah DPJ Expo kalau nggak salah. Itu 200 juta kalau nggak salah sehari. Terus gue pikir, bisa lah bikin franchise expo, orang gue ngumpulin tenan ratusan, masa nggak bisa gitu ya. Terus udah DP, baru nyari.
Ngerti nggak lo? Oke, sekarang gue ketemu dia. Ternyata turns out gue baru belajar, oh event kayak gitu pertama rata-rata rugi ya. Karena mereka harus bangun the branding of event for next year-nya. Terus gue hitung-hitung lagi, ini rugi yang harus gue suffer berapa nih kalau gue lanjut? 1 bio lebih. Udahlah. Let go. DP-nya gue angusin gitu. Jadi gue melihat gue 200 juta di posisi gue kayak masih 7 tahun yang lalu tuh gue kayak masih berasa kayak 3 hari tidur gue nggak enak gitu loh. Kena mental. Dari situ gue belajar nggak boleh so ide nih. Research dulu baru gerak, nggak ada nih kayak kemarin. Gerak dulu baru research. Nah itu gobloknya gue sih. Iya sih, gue dari dulu juga gue selalu riset sampai bener-bener matang banget baru gue berani lompat. Nah sih. Itu bener. Gue hitung dulu gitu. Nah iya. Kalau jatuh, at least jatuh di mana, Karena gue lagi terlena bahwa bikin apapun untung, bikin apapun gak rugi. Masa ini rugi, sikat dulu aja Pak. Oke. Manfaat yang lu dapetin dari sosial media apa Teh? Banyak. Paling gede Banyak. Lu dapetin dari sosial media? Ini buat gue personal nih ya. Personal. Yang pertama, yang menurut gue bikin gue happy banget adalah ini gue jadi nomor 3 aja deh karena ini agak agamis ya. Yang pertama dari segi bisnisnya dulu deh. Gue kan ada pameran, ada agency, ada media and community juga gitu ya. Nah ini tuh sejak personal brand. Jadi kayak agency tuh klien tiba-tiba udah bawa lama ya? Banyak. Terus misalnya brand-brand besar yang kerja sama gue SKOL dengan agency lain, lama-lama wondering, wah gue enak nih kerja sama lu, sekalian aja pakai agency lu. Oh, jadi malah diundang buat sambil menyelam minum air. Iya, gitu. Terus pameran mungkin kalau dulu ya, yang susahnya adalah lu belum tentu bisa punya pameran di semua tempat. Karena kan lu tahu pemainnya banyak yang udah lama-lama ya. Yeah. Nah dengan ada personal branding ini, gue dapet tempat tuh jadi bener-bener enak, jadi lancar, dimudahkan. Karena udah tahu nih si dia gitu, ngobrol juga nyambung gitu. Jadi buat bisnis ke impact semuanya gitu. Jadi semua bisnis gue bisa maju juga, credibility-nya ke bawah. Yang kedua itu lebih ke, ya ini mungkin klise ya, tapi lu tahu ya, gue bikin ini bukan buat monetisasi di awal, memang literally mau buat impact, dan gue bersyukur aja, bener-bener banyak yang seneng dan terbantu gitu. Malah gue ada satu channel namanya Teman Koteo, ini dari kemarin 10.000, sekarang tiba-tiba 12.000 member, itu isinya kayak gereja kecil bro. Jadi itu isi dimana gue bisa menuangkan hasil ibadah atau hasil saat teduh gue share ke dalam sana. Dan gue nggak mau masukin endorsement apapun ke sana. Jadi gue literally kayak, guys ini nih hasilnya, tapi gue bukan menuju ke satu agama doang ya, gue selalu bilang belajar bareng. Dan banyak yang repost, banyak yang terbantu dan beda agama. Itu yang bikin gue, sosial media bisa gini juga. Padahal banyak loh orang bilang, lu mau wisdom, jangan sosmed. Lu mau hal yang baik, jangan harap di sosmed. Ini bisa loh. Oke. Gitu. Nah baru yang ketiga, ternyata monetisasinya gokil juga gue bilang. Kalau bisnis kita selalu ada margin bro, selalu ada potongan cost bro. Bikin event sekian, potong biaya sewa, potong pegawai, potong apa. Kalau brand placement sekian, udah marginnya segini. Full of margin gitu. Bisnis di sosmed lah ya? Iya. Ya bukan bisnisnya, kita terima brand placementnya pun menurut gue quite good sih. Quite good. Jadi se-efek itu lu bakal saranin orang nggak untuk mulai kayak personal branding gitu? Iya, sekarang kalau orang nanya gue, kok menurut lu satu hal yang perlu gue lakukan apa? Gue akan bilang konten kreator. Kenapa? Semua job, semua bisnis, lu pasti akan harus bikin konten juga. Lu lihat, lu masuk misalnya jadi agent proteksi. Lu akan lihat tiba-tiba banyak banget dia bikin konten baru kan. Lalu suruh bikin konten. Even lu masuk kerja deh sekarang ke sebuah brand. Mungkin kalau lu bisa bikin konten, brandnya akan bilang apa? Bikinin konten dong buat brand ini. Iya. Lu bikinin TikTok kita dong. Nah, itu dia. Jadi content is king menurut lu sekarang? Sekarang, iya. Krusial. Skill yang harus anak muda punya, kayak 3 skill utama menurut lu apa aja? Yang pertama, nggak pakai gengsi. Itu skill gengsi. Bukan tuh ya. Itu gue nggak tahu, tapi itu menurut gue penting banget. Karena gue ngelihat banyak anak muda zaman sekarang, karena sudah terpatok kayaknya bisnis tuh keren, masuk media segala macam. Menurut gue banyak hambatan kalau lu gengsi. Sedangkan kalau lu masih muda, lu jualan apa yang salah? Kalau lu masih muda, lu mulai dari bawah, apa yang salah? Nggak perlu kejar kelihatan kerennya gitu. Karena zaman sekarang gue lihat, mau startup langsung ya kan? Ya never know. Sekarang gue lihat gini loh, duit tebal sama keren, zaman sekarang tuh pilih satu. Oh setuju juga. Kalau lu udah jalanin ini 10 tahun, ini bisa nyatu. Tapi kalau di awal, biasanya ini pilih satu pak. Orang kira tuh gue bikin kayak sekarang tuh 1-2 tahun gitu.
Nah. Gue kerja udah 9 tahun lebih. Nah, makanya udah orang, mau jalan 10. Iya, orang kira kayak, wah gue mau keren gitu. Biasanya nggak gitu profitable. Gue mau profitable banget Biasanya nggak bisa dibuat terlalu keren. Biasa bisnis yang paling profitable entah itu bisnis sampah atau bisnis bahkan plastik. Iya. Oh itu gila-gila Pak. Yang unik-unik loh justru. Olah limbah, yang lu rasanya olah limbah, Cobain gila. lu lihat Waste angkanya. management, gila itu. Makanya, ya menurut gue sih kayak gitu tadi, gengsi. Terus yang kedua adalah soft skill. Apa aja tuh soft skill? Interaksi sih, cara dia network sama orang. Yang gue lihat di Gen Z ini kebanyakan gini, mereka tahu banyak, tapi experience itu belum nyampe situ Tim. Jadi ada wisdom, ada gap yang namanya kalau nanti experience ketemu ini jadinya wisdom. Nah ini ada gap nih. Nah ini kalau lu mau interaksi sama orang yang di atas lu, ini tuh nggak boleh begini. Lu nggak akan dapat apa-apa. Lu harus turunin, being humble, serap. Gitu. Itu yang gue rasakan karena gue banyak karyawan Gen Z kan. Iya. Gimana? Pengalaman lu karyawan Gen Z gimana? Iya kayak taunya banyak banget, tapi experience-nya tuh belum keep up. Jadi yang gue mau kasih adalah ruang buat mereka belajar mentok bahwa apa yang gue tahu nih ternyata gue belum jago anjir. Kan Dunning-Kruger ya? Iya, nanti lama-lama mereka makin ngerti. Tadi udah 2 ya? 2. Yang ketiga, belajar manage uang. Kenapa tuh manage uang? Manage uang. Karena masa-masa muda itu adalah masa-masa di mana lu bisa explore banyak hal, resiko hidup lu belum tinggi, tapi kebanyakan orang selalu mikir bahwa ini juga waktunya main-main. Ngerti gak? Misalnya umur lu 20-25, rawan lah lu kena tiba-tiba jantung misalnya. Kita kan gak pernah tahu ya. Dulu YOLO hajar terus. Lu gak tahu umur 26 lu kenapa-kenapa gitu loh. Jadi menurut gue biarpun lu enjoy your youth, it's okay. Tapi gak ada salahnya preparing. Oke, money management maksudnya gimana Tem? Money management ya itu, simple banget. Income lu gede, lifestyle lu termanage gitu ya. Tetap lu boleh ikut ngapa-ngapain, tapi tetap gap ini tuh sisain gitu. Jangan habis aja. Tapi sebenarnya bebas kan mau ngapain aja. Selama ini masih sisa berarti. Iya. Berapa sisanya? Ideal menurut lu? Beda-beda ya. Kalau misalnya buat orang yang nggak harus profil risikonya nggak tinggi, maksudnya mereka orang tua masih kerja segala macam, lu mau sisain cuman 20-30% nggak ada masalah. Kalau pribadi berapa? Kalau gue dulu 50. Minimal. Sampai 60. Dari awal ya? Dari awal 50? Dari awal. Itu kalau income bulanan. Kalau gue dapat dividen misalnya jeda dapat 200 juta gitu ya, gue selalu bilang kayak berapa tahun yang lalu dapat 200 juta. Kan gue selalu bilang gue tabung bisa 175. Orang tuh bilang banyak gue tuh agresif banget kan. Mungkin orang juga kira gue sosmed agresif. Tapi agresif gue tuh sangat amat calculated. Maksudnya apa? Iya. Karena gini, gue tuh dulu, kalau gue agak lebih ekstrim dari dulu sih, gue 80. Wah gila banget. Dulu gue tuh udah mampu beli Alphard dan lain-lain, mobil gue tuh waktu itu masih Ford Fiesta. Gue tuh sebenarnya kalau orang tahu gue dari awal nih, teman-teman gue yang masih makan warteg, gue tuh udah mampu makan omakase, gue masih makan warteg pas masih bikin agency. Apa bahasanya? Delay gratification bilangnya. Soalnya hal itu yang gue lakukan sebetulnya bukan karena pelit atau apa, tapi karena ketakutannya sangat dalam. Kayak waktu itu gue sempat ngomong juga di podcast Richard, uang gue tuh gue nggak mau bayar kuliah 20 juta. Gue gak mau bayar waktu itu. Richard bilang pelit banget, tapi maksud gue gini, gue tuh punya ketakutan gue waktu itu nggak bisa bikin uang yang sama karena gue nggak pede sama skill gue. Gue pikir klien gue, karena gue agency kali ya. Klien gue kan kadang ganti-ganti kan, kadang bahkan ada yang nggak mau bayar karena kontrak gue kurang bagus kan. Oh iya kebayang. Jadi kayak gue kadang uang bolong-bolong. Nggak ada angka pasti soalnya. Nggak ada angka pasti, kelihatannya gede. Tapi gue tuh selalu pikir di belakang otak gue, kalau uang gue tuh habis mau gimana. Jadi gue tuh save-nya bener-bener gila. And yet se-ekstrem itu pun sebenarnya nggak sehat buat kita. Iya sih, kalau gue pikir lagi sebenarnya dilonggarin ke 50 bisa. Tapi waktu itu gue saking ekstrimnya 80 dan itu kebawa sampai sekarang. Gue saving tuh kalau sekarang lebih kali ya mungkin. Gue sudah angkanya 90 sih. Gue 85 ke atas. Iya karena kan income lu peningkatannya jauh. Gue save-nya segitu, 85 sampai 90. Nah iya, makanya. Karena yang penting tuh saving rate, bukan income lu berapa buat apa. Saving rate. Dan itu habit. Ada rumusnya itu kan. Dan itu habit. Habit yang kebawa dari income lu 10 juta per bulan sampai mungkin 50, sampai mungkin 100, sampai mungkin 300. Kalau habit lu udah kayak gitu ya lu gak akan miskin. Lo orang dapat makin gede, tabungan lu juga makin banyak. Gimana cara habisnya? Setuju. Gue tuh gak tahu, gue punya ketakutan pribadi kalau gue miskin besok tuh gimana. Jadi gue uangnya tuh selalu kayak gue keep gitu. Kebayang. Nah ini gue pengen nanya tentang aset juga teh kalau lu kan ada ngomong kunci untuk
anak muda nih mau investasi adalah diversifikasi. Tapi gue belum ketemu satu orang kaya yang gue kenal yang diversifikasi. Ya beneran kaya, ONHW. Iya. Gak ada satupun yang gue kenal yang diversifikasi. Oke. Either misalnya dia properti mogul, dia kan ngomong kayak, oke gue bangun sini, properti semua. Dia jago di saham, dia saham sampai 1 triliun. Dia jago di misalnya bisnis apa, dia nggak pernah punya bisnis yang lain, emang di situ konsentrasinya. Atau di aset kelas yang mana, gue juga ketemu di kripto, yang di Bali, ada yang orang beli sehari 100 miliar, gue udah ketemu orang Singapura. Nah ini balik lagi, ini sama kayak Nggak lo pernah ngobrol, lari asetnya. ini sama kayak lo ngobrol tentang dana darurat bro. Semua rumus ekonomi dan keuangan tidak akan works jika orangnya udah banyak uang. Oke. Karena gue yakin ilmu ekonomi ini dibuat untuk orang yang lagi berjalan menuju ke sana. Oke. Kalau lu punya duit udah 100 M, lu mau diversifikasi, serah lo. Lu mau nggak invest? Ya serah mau drawdown 20% juga 80 M gitu. Lu mau 100% di mana? Serah lo. Nah, Itu udah nominal yang kayak nggak usah diatur, serah lo. iya. Udah nggak bisa diatur. Ngerti nggak lu? Nggak ada teori yang akan. Tapi mereka dari awal untuk sampai segitu, mereka nggak pernah pakai diversifikasi. Nah, Mereka satu, kayak gue tahu lu, Lu kalau lu mau ngomong reksadana segala macam, gue tahu aset lu tuh bisnis sebenarnya. iya betul. Lu tuh konsentrasi banget. Bener. Jauh banget portfolio gue bisnis sama yang lain, bener. Iya, lu dalam. Bener. Lu kayak nyebur gitu lu satu. Bener. Nah, balik lagi makanya gini. Kenapa disebut kata diversifikasi oleh gini? Kita bedah ya, mayoritas orang Indonesia itu bukan entrepreneur, Pak. Tapi profesional. Oke. Profesional itu fluktuatif hidupnya nggak kayak entrepreneur. Oke. Stabil. Maka diversifikasi itu dibutuhkan banget sama mereka. Untuk apa? Karena mereka nggak punya waktu untuk dive deep ke dalam masing-masingnya, lo ngerti nggak? Kalau misalnya lu sekarang entrepreneur kayak gue, misalnya. Kenapa gue bisa concentrated di bisnis? Karena gue hidup 8 tahun di bisnis terus. Balik lagi kan, makin lo ngerti suatu hal, lu taruh di situ semua gitu. Kayak uangnya kan misalnya gue tahu bisnis lu pasti lebih gede karena lu bisa punya uang, let's say misalnya 3 miliar nih. Udah perlu beli saham A yang lu belum tahu ternyata isinya bagaimana. Iya. Lu mau dengan taruh di bisnis lu yang lu tahu puternya persis kemana lu Nah, puter. itu. Iya kan? Ya itu. Makanya ketika misalnya kalau orang bisnis, oh gue ada order buat gelas ini nih tim bulan depan, gue lagi dapet duit misalnya katakanlah sekian M gitu ya. Wah ini gue udah tahu nih 6 bulan ke depan demand-nya gede banget. Ya lu nggak mungkin taruh tempat lain, lu udah pasti taruh sini. Tapi apakah orang lain punya akses buat ini? Enggak. Apakah orang lain tahu ini? Enggak juga. Di uang berapa mulai dapat akses kayak gitu? Bukan uang kali ya, network. Oke. Gue setuju sih. Sebenarnya gue juga nyari uang udah nggak kayak biasa. Karena kadang kita kan pasti bisa Dapet mendanai telepon gitu. paling. Ada orang dapat proyek kayak gini, punya uangnya nggak? Nggak punya. Nggak punya, nyarinya lu lagi. Iya, lu mau iya. nggak tim patungan? Ya bisa gitu sih. Biasa gitu. Terus kayak cepat dapat duitnya balik lagi. Iya. Maka menurut gue yang itu, kalau lu mau ukur urusan finance buat orang-orang yang sudah HNWI itu, nggak akan ada yang masuk lah tim. Perpuluhan aja nggak masuk. Nah iya, gue Ayo. perpuluhan 10% yang terlalu besar. Nah, 1 triliun perpuluhan 100 M. Gerejanya goyang nggak? Ini kan kita ngomong realistis dong. Disamperin ini. Nah, ini bukan urusan ekonomi doang loh. Iya. Ketika uang lu udah sebanyak itu, nggak ada yang works bro. Nggak make sense. Teori apapun udah nggak make sense. Lu mau perpuluhan 100 M. Ayo lu yakin tuh 100 ini pakai bener semua? Seru nih, ngomongin uang selalu seru. Ini realistis aja pak. Kalau misalnya gini, uang berapa di Indonesia yang menurut lu kayak udah namanya orang kalau luar negeri sebutnya fuck you money. Kayak lu udah bisa sendiri lah. Lu udah bisa ngapain aja, udah bebas. Indonesia ya, taraf hidupnya berapa menurut lu? Aset berapa? Bingung ya kalau aset ya. Kalau cash flow dulu deh, menurut gua per bulan orang itu hidup 50 sampai 70 juta seboros-borosnya aja udah lumayan kok. Di Indo udah lumayan ya? Iya. Ya gua nggak tahu, mungkin kalau tiap weekend 3 kali buka table mungkin habis. Ya, tapi kalau lu ngomongin biasa-biasa, lu mau makan-makan yang sejuta, makan yang 2 juta, udah cukup banget. Cukup banget. Dan lu punya lifestyle 70, mungkin orang bilang, boros banget lu sebulan 70. Lah kalau income lu 300? Nggak masalah dong. Itu cuma 20% tip. Hitungannya aja udah nggak masuk tuh yang tadi 50%. Problem banyak orang income 50, spendingnya 70 tuh. Nah, itu buat dia. Buat pamer naik BMW kan biasanya. Itu dia. Nah, itu gimana tuh gitu? Enggak tahu. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Kategori maksanya tuh tapi apa sih? Maksa itu menurut gua, ini menurut gua ya, nggak usah pakai teori nih. Setiap manusia pada dasarnya, ketika mau beli barang dan hatinya deg-degan, dan hatinya mikir berulang kali, biasanya itu pasti di dalam dirinya sendiri mereka tahu mereka tuh sanggup atau enggak. Contoh,
Lu misalnya sebulan dapat 200 juta. Tim, ke Bali lah besok 20 juta. Yuk, happy 3 hari. Gas teh. Gas langsung. Nggak ada pergumulan batin di dalam diri lu. Kenapa? Karena lu tahu itu cuma 10%. Karena buat lu itu enteng. Gitu loh. Gue mau counter ya. Gue pernah ada pergumulan batin. Gimana? Waktu pas gue mau beli jam. Itu kan itu 517. Jangan ngomong kalau ini investment ya, ini tadi konsumtif ya. Oh iya konsumtif. Gue ada pergumulan batin. Kan mikir kalau hati bergetar. Gue tuh antara pilihnya itu atau ada yang lebih murah tuh Rolex Daytona Platinum Ice. Iya, 400-500 itu. 800 ya? Sayang. Anjir. Gue tuh pergumulan dan pergumulan batin beli yang mana ya. Tapi bener sih nggak sampai gimana sih. Iya nggak sampai gimana. Tapi kalau lu yang kayak udah berkali-kali mikir apa, misalnya kayak tiket Coldplay deh. Oh oke, nih gue sambungin. Coldplay kan cuma sekali nih. Ya padahal di negara lain banyak sih. Banyak. Oke, Coldplay kan cuma sekali. Ya itu gue udah. Pakai aja dana darurat sih. Ya kan gue udah pernah bahas. Kalau ibaratnya 2 bulan doang dana darurat lu bisa balik proporsinya ya, why not? Balik lagi ya. Kadang orang mikir gini, ini kan darurat banget kok. Maksudnya kita kan Coldplay nggak darurat. Ya kalau lu tahun depan meninggal, lu mati sekalipun nggak pernah nonton Coldplay. Lu POV-nya bakal bilang apa? Goblok ya. Bener gak sih maksud gue? Tapi ini yang selama hitungannya sehat menurut gue, personal finance itu ya personal, nggak ada yang bisa ngejudge. Gue setuju, tapi kan orang influencer finance zaman sekarang, apalagi yang financial advisor nih, bikin ini tuh kayak aturan yang baku gitu loh. Menurut gue nggak ada kayak yang mereka keluar-keluar, dana darurat tuh harus 6 bulan. Teori gue paling benar 6 bulan gitu. Padahal gue ketemu orang ya, gue jujur ya, gue dari awal kerja, gue nggak pernah seumur hidup punya yang namanya dana darurat. Padahal gue salah, gue berdosa. Gue ngomong gitu waktu itu. Gue ngomong kayak kalian harus punya. Tapi gue pribadi gue gak pernah punya. Iya karena duit lu udah banyak. Nggak, dari awal gue masih gak punya duit, gue gak pernah. Karena gue gak pernah ngerti konsepnya. Dan lu mulai sangat muda. Sekarang anak umur 16 tahun mana? Lu mulai umur berapa? 15? 15 tahun mana yang udah mikir, anjing abis ini gue udah resiko. Gue kayak mungkin bisa kena jantung nih. Aduh kalau kolesterol gimana tiba-tiba stroke. Nggak ada tim. Tapi ketika lu mulai, apa yang lu mulai sekarang di umur 30, beda. Bener gak? Gue dan lu bingung sih konsepnya, gue bilang kenapa ya? Iya, lu begadang lu gak bakal mikir lu Sabtunya perlu siapin duit infus. Even salah satu yang gue gak pakai, gue gak tahu sih ada yang bilang bodoh atau enggak. Kayak misalnya, ini contohnya mungkin ada yang nyerang kali, asuransi mobil aja gue gak punya katanya. Karena I just don't get why. Ada yang bilang kan, ini correct me if I'm wrong, gue bisa salah. Mungkin ya anak-anak mobil yang lain lebih ngerti, bisa benerin gue. Tapi setahu gue kalau tabrakan dan agak parah, dan banyak harus diganti. Karena misalnya kalau brand mobil kayak, let's say, misalnya gue ngomong kayak terakhir kejadian Porsche gue tabrakan, itu benernya itu 100 juta kan. Tapi kalau misalnya lu pakai asuransi di bengkel tertentu yang cuma bisa benerin mobil itu, dia belum tentu kayak, yuk semangat untuk kerjain. Gue tuh 2 minggu beres. Gue 2 minggu beres. Tapi kalau misalnya kemarin teman gue aja S-Class nabrak kacanya, itu dia harus inden, diambil dari Jerman 1 bulan, kaca depannya. Itu pakai asuransi? Pakai asuransi. Kayak bengkel tuh, karena dia masih tunggu asuransi cair, baru dia pesan. Sedangkan kalau lu, gua DP hari ini, lu langsung kasih dia cash gitu ya? Gua DP, dia langsung pesan semua barangnya, terus lunasin pas selesai. Iya. Beda di tempo doang ya sebenarnya. Tempo, tapi kan kalau untuk pengusaha, waktu tuh sangat amat penting. Dan menurut gua, kalau gua nunggu sebulan, mungkin waktu gua lebih mahal dari bener. Nah ini udah case by case banget. Nggak semua orang waktunya semahal lu. Bukan. Tapi gini mas, bener dong. Kalau dari... Kalau orang itu mikir kayak, waktu gue biasa-biasa aja nunggu sebulan nggak ada apa-apa. Nggak jadi masalah buat dia bro. Bener sih. Ini personal banget pak. Tapi mas gue gini, ada kemungkinan nggak sih boleh untuk nggak punya misalnya asuransi? Kalau untuk mobil segala macam gue bebas ya, tapi kalau untuk diri harus. Untuk diri harus? Ini gue open aja ya, kalau gue sih gue ada sih ya, tapi gue bahkan udah lupa kayaknya. Jadi gue waktu itu terakhir sakit ditanya kayak kartunya di mana, gue nggak tahu bahkan karena gue ada bayar sih, gue ada bayar asuransi kesehatan dan gue disclaimer gue bukan expert di insurance, gue gak ngerti sama sekali. Tapi waktu itu gue pernah. Tapi penghasilan lu sebulan? Enggak lah, kecil lah penghasilan. Seminggu. Oke, jadi gue waktu itu sakit dan gue kan ditanya berapa, terus ditanya orangnya. Ini kan ada yang kalau di rumah sakit tuh kalau kalian tahu ada yang asuransi sama ada yang bayar enggak kan. Yang asuransi kan ramai banget. Gue tinggal ke sebelah, gue kayak yang cash. Saya berapa? Oh segini, gue bayar terus gue keluar. Kayak menurut gue there's no. I don't see the problem. Balik lagi beda pak. Maksud gue gini. Maksudnya gue balik lagi ya. Kalau lu punya amount of money yang kalau asuransi travel gue mungkin ngerti atau asuransi tanggung gugat itu gue ada by the way.
gue ada asuransi tanggung gue in case gue kena gue. Karena sebenarnya asuransi itu sangat dibutuhkan untuk orang yang nggak punya tabungan cash tebel, Pak. Oke. Karena opsinya kalau lu nggak punya tabungan cash tebel dan tidak ditanggung sama pihak asuransi, lu harus ngapain? Berhutang. Itu yang bahaya. Bisa merusak hidup lu. Atau misalnya lagi investasi lagi turun, harus di cut loss. Ada kerugian-kerugian seperti itu. Oke. Gitu. Balik lagi, Pak, apapun teorinya, kalau duitnya banyak, nggak works. Include perpuluhan. Ini kalau yang agama gue gak ikutan ya dia. Gue gak ikutan ya. Jokes aja guys, jokes. Oke, kemarin. Apa? Boleh dah kita sangkutin dah. Wah ini gila nih, kayak panas nih. Apaan? Ini panas nih. Apaan? Kemarin, gue itu denger di Reels. Gue bahkan nggak tahu namanya siapa. Yeah. Gue udah lupa mukanya. Gue cuma sekilas udah jam 2 pagi. Ada satu pendeta ngobrol tentang flexing. Okay. Pokoknya dia ngomong tentang flexing banyak kayak itu nggak baik. Tahu nih gue ini. Parah. Terus gue liat jamnya, buset. Kok sama kayak punya gue? Nah itu gimana menurut lo? Jamnya sama punya gue. Lo liat ya, sama kan? Ini berat ya? Nggak, tapi di videonya. Itu exactly di videonya gue punya jam tangan yang sama dan gue tahu harganya berapa. Oke. Kan dia bilang flexing, anak muda jangan pamer dia bilang. Tapi itu dia punya warna yang gold kali. Ya sekarang gini sih ya, ini harus dipisahin dulu ya. Itu M loh harganya. Iya ini harus dipisahin dulu ya. Pertama, masalah flexing atau nggak flexing, menurut gua, memang gua belum ketemu contoh-contoh orang yang flexing terus lebih dicintai daripada dibencinya. Setuju. Di Indo. Setuju. Menurut gua. Setuju. Jadi kalau lu cuma nanya gua dari mending flexing atau enggak, kalau nggak ngeboost bisnis lu banget atau emang network lu nggak di situ atau lifestyle lu nggak di situ, sebenarnya nggak ada poinnya menurut gua. Tapi kalau lu gain benefit di sana yang bisa lu tuker sama kebencian masyarakat, nggak ada masalah. Balik lagi lu yang tahu nilai ukurannya. Iya. Nah, yang kedua adalah gini. Itu lu alihin tuh. Tadi gua ngomongnya tentang spesifik tuh. Iya, ada dua tuh ya. Ini flexingnya, ini Investornya, ya dong. Tadi kan lu gabung, gue pecah dulu. Pesannya soalnya bener nih menurut gue. Oke, baru kita bahas investornya. Beda ini quote-unquote gue bener-bener lupa loh. Iya. Gue bener lupa namanya siapa. Di otak gue masalah ada gambaran mukanya. Sumpah nggak. Kalau ini gue cuma scroll. Iya. Yang gue fokus begitu dia ngomong. Gue tuh kan kalau tuh editan reels kan yang zaman sekarang yang kayak ada tulisan-tulisannya. Gue cuma baca tulisan, gue bahkan nggak lihat. Terus gue dengerin. Terus gue lihat aja. Iya, gue kebayang. Susah gini Pak, memang gimana ya? Memang untuk beberapa sistem ekonomi, gereja nggak bohong itu pasti legit banget. Menghasilkan uang itu pasti banyak banget. Karena gereja menghasilkan uang? Pasti dong. Ini kan semua orang tahu. OPEX-nya rendah ya? Pasti dong. Kenapa pelayanan? Ya karena kan mungkin bidang agama ya, pajaknya pun nggak terlalu ketat segala macam. Yayasan kan? Itu yang pertama dulu dong. Itu yang pertama. Maka kalau ada uang numpuk di situ itu udah pasti wajar. Tapi yang harus kita lihat adalah apakah jangan-jangan emang lifestyle pastornya di situ? Bisa aja dia pengusaha, siapa bisa yang tahu? Bisa aja memang dia pengusaha dan dia tidak mau menyentuh uang gereja. Ya pasti ada lah. Gue yakin pasti ada yang memang dia pengusaha. Iya, we never know. Cuman susahnya adalah ketika kita mau membawa banyak jemaat mengenal Tuhan dan jemaatnya banyak yang menengah ke bawah, kemudian ada ajaran seperti ini dan mungkin pastornya kelihatan mewah, ini kan yang jadi susah. Tapi kan yang dia ngomong gitu sebenarnya kan yang masalah untuk gue adalah yang keluar dari mulutnya adalah flexingnya. Iya. Sedangkan di video yang sama, gue liat jam tangannya. Kalau misalnya buat dia itu lifestyle-nya, jam tangan yang dia punya cuma itu. Tapi dia ngomongnya konteks flexing tentang barang mewah waktu itu. Iya, maksud gue gini. Anak muda nggak boleh katanya flexing dengan barang mewah. Flexing dengan barang mewah di otak dia, gue yakin ketika ngomong itu dia berpikir seperti, maksudnya ada intensi sengaja untuk menunjukkan. Ya kalau sekarang balik lagi, kalau memang dia lifestyle-nya begitu, dari kecil udah pakai jam itu, dia bisa aja unconsciously, Pak. Dia kan bisa bilang, lu jangan salahin gue emang kaya. Bisa juga. Masa gue harus jual jam gue ganti yang lebih murah? Iya, gue cuma punya jam ini di rumah. Misalnya Pak, kita nggak pernah tahu. Setuju. Makanya gue selalu bilang apa ya, hak untuk menentukan siapa benar dan salah bukan di kita. Setuju banget. Kita belajar aja udah dari apa yang ada. Oke. Kadang-kadang kasus flexing itu menurut gue kasihan buat orang kaya. Lu mau jawab apa sih DPR ya? Partai mana? Diplomatis banget ya. Silahkan ya kalau ada ketum-ketum partai, kurang orang nih. Iya. Sayang mukanya tinggal Cina gue ganti. Oplas di Korea. Belum. Iya, maksud gue ya gitulah. Maksud gue flexing tuh kadang kasihan buat orang kaya menurut gue, Pak. Bayangin Pak, mereka tuh nggak boleh memakai lifestyle-nya sendiri gitu loh. Padahal emang biasa begitu gitu. Iya, kalau mereka boleh teriak, masa gue sekarang harus memiskinkan diri kan nggak mungkin.
Lo bener dong. Sebenarnya bener sih. Tapi audiens sosial media atau masyarakat Indonesia kan memang orang kayanya lebih sedikit. Itu menurut gue realita. Oke, jadi flexing sebenarnya karena orang nggak suka kan? Mungkin Contoh orang makan warteg ngeliat temennya yang posting di mall, menurut dia ini flexing. Iya. Karena Bisa nggak nyampe. aja. Bisa aja kan Biasa ada di mall, iya. lihat omakase, lihatnya flexing. Iya. Itu relatif nggak Nggak sih? usah harta, Tim. Nggak usah harta, Tim. Nih gue balikin lagi ke yang lebih simple tapi agak dark ya. Misalnya, gue ngelihat lu makan sama bapak lu. Gue bisa iri. Flexing lu punya bapak. Gue nggak bisa makan sama bapak gue. Wah, Nggak bawa harta loh. bener sih. Ayo lo. Lu pergi liburan sama keluarga lu. Anggaplah ke Bali deh. Emang ke Lengkap. Bali flexing? Enggak loh. Lu cuma ke Bali doang. Bertiga sama keluarga lu. Terus gue bilang, anjing nih flexing mentang-mentang gue nggak punya bapak emak. Nggak bisa, Pak. Ini tuh terlalu luas spektrumnya. Manusia memang Tapi begitu. iri berarti? Iya, Iri dan dengki sebenarnya? Ya flexing. mungkin iri. Lebih besarnya mungkin di iri. Gitu loh. Oke. Jadi Makanya gue bilang, itu yang gue cari dari tadi iya, kata-kata. makanya ketika lu bilang bahwa flexing sama gak flexing, pasti flexing lebih banyak yang gak suka ya karena kesenjangan itu udah pasti. Oke, jadi tapi apa yang lo ekspektasikan? Karena tesis gue adalah terhadap dunia ini adalah kan orang bilang ini akan semua akan makin baik. Enggak, tesis gue distopia di mana ini akan semakin jauh. Betul. Nah, menurut gue yang harus bijak adalah gini. Gue punya jam tangan mewah misalnya. Gue lihat dulu audiens gue siapa. Kalau audiens gue punya jam begini semua, gue pakai 4-5 ya juga nggak apa-apa nih begini-begini. Nggak bakal dibilang norak. Iya. Tapi kalau occasionnya apa nih? Gue lagi mau pergi bansos, bagiin sembako. Nggak mungkin gue pakai. Gue harus filter mana yang bisa lihat harta gue, mana yang nggak usah. Karena bisa aja di satu tempat ini Kalau jadi... gereja harus difilter nggak? Apa? Kontennya bansos, kalau gereja harus difilter nggak? Tergantung audiensnya. Kalau misalnya audiens lu sekarang orang kaya semua, nggak perlu lu filter. Oke. Ada dong pasti domisili gereja yang isi jemaatnya kaya semua. Pasti ada. Oke. Menurut gue bijaknya di situ. Lu lihat audiens lu siapa, ya lu sesuaiin lah mana yang lu jadi berkat, mana yang lu jadi batu sandungan. Oke, jadi lu harus lihat fine line-nya di situ ya. Iya, sesimpel gini deh. Lu kumpul keluarga nih. Keluarga lu kan nggak mungkin semuanya lu bikin kaya karena lu kaya kan? Misalnya, oh ada paman lu baru kena musibah, anaknya lagi susah cari kerja. Mungkin nggak begitu kumpul keluarga lu pakai nih jam tangan berapa M lu terus lu bilang, oh cari duit gampang. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Benar. Tempatnya di situ salah. Oke. Tapi kalau ke tempat lain yang mungkin isinya orang begitu semua, nggak ada masalah. Pertanyaan terakhir dari gue, kan gue tadi terlalu panjang ya. Ini paling panjang ya. Iya. Nah, gue pengen pertanyaan terakhir. Ngomongnya saya tadi soal keluarga. Apa-apa? Kalau misalnya ada orang datang kan bos Theo nih. Aduh, mana ada bos-bos Terus sih. datang gini, Iya. keluarga lu misalnya paman atau siapapun, Teh ini kayaknya lagi ada ini nih. Kebutuhan. 10 juta dong, Ya. tuh, udah datang kayak gini nih. Iya. Bisa gitu kan, kayak gini. Iya. Pertama lo ngomongnya basa-basi dulu. Iya, pasti atau dong. Santai kasih nih snack, terus udah kayak kalau udah begini nih, minta. Iya. Nah, itu gimana cara handle? Depend, kalau gue merasa Investasi bodong tuh soalnya kan. Iya, kalau gue nggak jadikan ini charity sih. Jadi kalau gue lihat memang alasannya serius dan gue tahu track recordnya dari dulu, oh ini emang mau usaha tapi jalannya kepentok nih. Kan ada ya tim, orang berusaha maksimal tapi kadang ada aja loh yang jalannya nggak kebuka juga. Itu gue gak percaya sih sebenarnya. Kadang. Ya lu nggak pernah tahu ya. Maksud gue bisa aja lu rajin banget lagi, wah mau tanda tangan proyek, bum tabrak truk. Oh iya. Nggak jadi juga gitu maksud gue. Iya. Gitu ya. Faktor X lah. Iya faktor X lu never know ya maksud gue. Nah maka kalau menurut gue yang bikin dia ini adalah faktor X, ya gue lihat serelanya gue berapa. Tapi itu udah gue kayak, udah nih gue gak bakal harap itu balik, anggap gue charity aja berkat gue bagi ke lu. Oh lu, Gitu. lu bahkan nggak minta lagi ya? Terus lu misalnya Karena nih, gua dia minta ada 100 juta nih. Lu mampunya misalnya 30. atau 10 nih, misalnya lu mampunya 10 bahkan. Lu kayak udah nih gue kasih 10 tapi gak usah balikin kayak. Iya. Yang Ya lu gue gak bener-bener akan bilang gak usah balikin, gue kasih aja tapi dalam hati gue, mau Udah balik charity. gak balik, ya udah. Rata-rata dibalikin atau enggak? Ada yang balik, ada yang enggak lah pasti. Pastilah Oke. itu. Mantap. Mantap ya, seru ya. Seru. Sampai berjumpa next time karena gue yakin ini ada yang bakal minta lagi nih part 2. Waduh, Bye-bye semuanya. siap.